Ya Allah, saya harus mencari kerja di mana lagi ya? Alhamdulillah, ternyata masih ada harapan. Semoga saja saya diterima bekerja di sana. Apa saya kira bisa lolos kerja ya? Yang daftar ternyata sudah banyak sekali. Kerja yang benar ya Mas, kalau ada apa-apa bilang saja sama saya. Iya Pak, terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Langit siang itu tampak pucat tertutup awan tipis. Udara terasa panas dan pengap, seolah menambah berat langkah Andre yang berjalan menyusuri trotoar kota dengan tubuh lemas. Kemeja putih yang ia kenakan sudah kusut. Bagian kerahnya basah oleh keringat. Map coklat berisi berkas lamaran kerja yang sejak pagi ia bawa, kini tampak penyok di sudut-sudutnya. Sejak pagi buta, Andre sudah keluar dari rumah kontrakannya yang sempit. Ia berangkat dengan harapan sederhana. Hari ini mungkin ada satu perusahaan yang mau memberinya kesempatan. Namun kenyataan berkata lain. Pagi tadi ia datang ke sebuah kantor percetakan kecil. Dengan sopan, ia menyerahkan berkas lamaran kepada resepsionis. "Maaf mas, untuk saat ini kami belum membuka lowongan," kata perempuan itu, sambil mengembalikan map Andre dengan senyum tipis. Andre hanya mengangguk. "Baik, terima kasih mbak." Ia keluar dengan langkah pelan. Tidak menyerah, Andre mencoba lagi di sebuah toko elektronik besar. Di sana ia bahkan sempat menunggu hampir 1 jam sebelum dipanggil oleh supervisor toko. Pria berkacamata itu melihat sekilas isi lamaran Andre lalu menghela napas. "Pengalaman kerja kamu belum ada ya?" Andre menelan ludah. "Belum pak, tapi saya siap belajar apa saja." Supervisor itu menggeleng pelan. "Kami butuh yang sudah berpengalaman. Maaf ya." Sekali lagi Andre harus keluar dengan tangan kosong. Menjelang siang, ia mencoba perusahaan ekspedisi di ujung jalan raya. Harapannya sempat muncul ketika satpam memperbolehkannya masuk. Namun setelah berbicara dengan bagian HR, jawaban yang ia terima tetap sama. "Lowongan sudah penuh sejak minggu lalu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Kini Andre berjalan tanpa arah. Sepatu hitamnya terasa berat seperti dipenuhi batu. Perutnya juga mulai keroncongan karena sejak pagi ia hanya minum segelas air dan sepotong roti murah. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, duduk di bangku beton dekat halte yang sepi. Andre membuka map coklatnya. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi ijazah, KTP dan foto pasfo yang sudah mulai melengkung di sudutnya. Ia menatap berkas itu lama. "Kenapa susah banget ya cari kerja?" gumamnya lirih. Di kepalanya terbayang wajah ibunya di kampung. Perempuan tua itu selalu berkata dengan penuh harap saat Andre berpamitan merantau. "Yang penting kamu berusaha nak, ibu yakin kamu bisa." Mengingat itu membuat dada Andre terasa semakin sesak. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Ia juga tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Andre menarik napas panjang, lalu berdiri lagi meskipun tubuhnya terasa letih. Matanya memandang deretan ruko di sepanjang jalan. Beberapa terlihat ramai oleh pekerja yang keluar masuk membawa barang. Harapan kecil kembali muncul di hatinya. "Mungkin masih ada tempat yang belum aku coba," bisiknya. Andre merapihkan kembali map lamaran kerjanya, menepuk-nepuk kemejanya yang kusut, lalu melangkah lagi menyusuri jalan. Walau langkahnya berat dan hatinya dipenuhi kegelisahan, satu hal masih ia pegang kuat. Ia tidak boleh menyerah. Karena jika ia berhenti sekarang, semua perjuangannya selama ini akan sia-sia. Langkah Andre akhirnya terhenti di sebuah halte bus yang tampak sepi di pinggir jalan raya. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah sejak pagi berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, membawa map lamaran kerja yang tak kunjung diterima. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di bangku besi halte yang terasa dingin. Angin siang berhembus pelan, sedikit mengurangi rasa gerah yang menempel di tubuhnya. Andre menyandarkan punggungnya, memejamkan mata beberapa detik untuk menenangkan pikiran yang terasa kusut. "Capek banget hari ini," gumamnya pelan. Kakinya terasa pegal, perutnya juga mulai lapar. Ia menatap jalan raya di depannya. Kendaraan lalu lalang tanpa henti. Orang-orang tampak sibuk dengan urusan masing-masing.
Tidak ada yang tahu bahwa di halte kecil itu ada seorang pemuda yang sedang berjuang keras mencari pekerjaan. Andre menundukkan kepala sambil memegang map coklat yang sejak pagi tak pernah lepas dari tangannya. Sudut map itu sudah sedikit robek karena terlalu sering dibuka dan ditutup. Harus gimana lagi ya, bisiknya. Beberapa menit ia hanya duduk diam. Matanya kemudian bergerak memandang sekeliling halte. Dinding besi halte dipenuhi berbagai tempelan kertas, mulai dari iklan kursus, jual beli motor bekas, hingga poster acara musik kampung. Namun tiba-tiba pandangannya tertarik pada sebuah brosur yang terlihat lebih baru dibandingkan yang lain. Kertasnya masih bersih, tulisan di atasnya dicetak dengan tinta hitam tebal. Andre sedikit memiringkan tubuhnya agar bisa membaca tulisan itu dengan jelas. Di bagian atas tertulis besar, "Lowongan kerja OB." Jantung Andre langsung berdegup sedikit lebih cepat. Ia berdiri dari bangku lalu mendekat ke dinding halte. Matanya membaca setiap kalimat yang tertulis di brosur itu dengan penuh perhatian. Dibutuhkan segera office boy untuk perusahaan PT Jaya Abadi. Di bawahnya ada kalimat lain. Syarat, rajin, jujur, siap bekerja keras. Andre menelan ludah. Matanya bergerak ke bagian paling bawah brosur itu. Jika berminat, bisa langsung datang ke kantor PT Jaya Abadi. Andre membaca tulisan itu sekali lagi untuk memastikan bahwa ia tidak salah melihat. Perlahan-lahan sebuah harapan kecil muncul di dalam hatinya. Memang pekerjaan itu hanya sebagai office boy, bukan pekerjaan besar seperti yang dulu ia bayangkan ketika pertama kali datang ke kota. Namun bagi Andre saat ini, pekerjaan apapun rasanya sangat berharga. Yang penting kerja dulu, gumamnya lirih. Ia menatap brosur itu lebih lama. Di sana juga tertulis alamat kantor PT Jaya Abadi, yang ternyata tidak terlalu jauh dari tempat ia berada sekarang. Andre mengeluarkan ponselnya yang sudah agak tua, lalu memotret brosur tersebut agar tidak lupa alamatnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena harapan yang mulai muncul kembali setelah seharian merasa putus asa. Semoga ini jalannya, bisiknya dalam hati. Andre kembali duduk sebentar di halte bus sambil menarik napas panjang. Rasa lelahnya memang belum hilang, tetapi semangatnya perlahan kembali. Beberapa detik kemudian ia berdiri lagi, map lamaran kerja kembali ia pegang erat di tangannya. Matanya kini tidak lagi terlihat setengah putus asa seperti sebelumnya. Ada sedikit tekad yang mulai menyala di dalam dirinya. Andre menatap jalan di depannya. Tujuan berikutnya sudah jelas, PT Jaya Abadi. Tanpa ragu lagi, ia melangkah meninggalkan halte bus itu, membawa satu harapan baru yang mungkin saja akan mengubah nasib hidupnya. Pagi itu suasana di depan gedung PT Jaya Abadi sudah cukup ramai. Matahari baru saja naik, tetapi puluhan orang sudah berdiri berjejer di depan gerbang perusahaan tersebut. Sebagian membawa map coklat berisi berkas lamaran, sebagian lagi tampak sibuk menatap ponsel atau berbincang pelan. Di antara mereka berdiri Andre. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah ia setrika semalam di kamar kontrakannya. Meski tidak terlalu baru, Andre berusaha merapikannya sebaik mungkin agar terlihat pantas saat menghadapi interview. Map lamaran kerjanya ia pegang erat di dada, seolah benda itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki saat ini. Matanya sesekali melihat ke arah papan nama besar di depan gedung. PT Jaya Abadi. Tulisan itu terlihat jelas terpampang di dinding luar gedung bertingkat 3 yang tampak cukup megah dibandingkan bangunan lain di sekitarnya. Andre menarik napas perlahan. Semoga saja aku diterima, gumamnya dalam hati. Antrian pelamar terlihat cukup panjang. Rupanya bukan hanya Andre yang melihat brosur lowongan kerja di halte bus kemarin. Banyak orang lain yang datang dengan harapan yang sama. Seorang pria di depan Andre menoleh sambil tersenyum tipis. "Mas juga mau daftar OB ya?" tanyanya. Andre mengangguk. "Iya mas, baru tahu kemarin dari brosur." Pria itu menghela napas pendek. "Saya juga, katanya sih yang daftar sudah banyak dari kemarin." Andre hanya tersenyum kecil, meskipun di dalam hatinya muncul sedikit rasa cemas. Ia mulai membayangkan persaingan yang harus ia hadapi. Tak jauh dari mereka, beberapa pelamar lain terlihat sibuk merapikan berkas mereka. Ada yang membaca ulang surat lamaran, ada juga yang tampak gugup sambil berjalan mondar-mandir. Suasana terasa campur aduk antara harapan dan kegelisahan. Beberapa menit kemudian, gerbang perusahaan terbuka. Seorang satpam keluar sambil membawa daftar nama di tangannya. "Perhatian semuanya," seru satpam itu dengan suara tegas.
Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Kalian yang melamar posisi office boy silahkan antre dengan tertib. Nanti dipanggil satu persatu untuk interview. Andre menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Satpam itu kemudian mulai menyebutkan beberapa nama dari daftar yang ia pegang. Satu persatu pelamar dipanggil masuk ke dalam gedung. Setiap kali ada nama yang dipanggil, seseorang dari antrian akan melangkah maju dengan wajah tegang, lalu masuk melalui pintu kaca kantor. Andre memperhatikan semuanya dengan serius. Tangannya tanpa sadar meremas map lamaran kerjanya. Di dalam pikirannya mulai bermunculan berbagai pertanyaan. Apakah ia akan diterima? Apakah jawabannya nanti cukup meyakinkan saat interview? Andre mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Ia menatap ke depan, melihat pintu kantor tempat para pelamar dipanggil satu persatu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Antrian perlahan mulai bergerak maju. Kini Andre sudah berdiri semakin dekat dengan pintu masuk perusahaan. Keringat mulai muncul di telapak tangannya, meskipun udara pagi sebenarnya tidak terlalu panas. "Tenang, kamu pasti bisa," bisiknya pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Satpam kembali melihat daftar di tangannya. Lalu dengan suara lantang, ia memanggil nama berikutnya. "Andre!" Tubuh Andre langsung menegang. Ia mengangkat tangannya sedikit. "Iya Pak, saya." "Silakan masuk," kata Satpam itu sambil menunjuk ke arah pintu kantor. Andre mengangguk pelan. Dengan langkah yang sedikit tegang, ia berjalan menuju pintu kaca PT Jaya Abadi, membawa semua harapan yang ia gantungkan pada kesempatan interview pagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Andre duduk kaku di kursi tunggu yang berada di dalam lobi PT Jaya Abadi. Ruangan itu cukup luas dan terlihat rapi. Lantai marmer mengkilap memantulkan cahaya lampu yang terang, sementara pendingin ruangan membuat suasana terasa sejuk. Beberapa pelamar lain juga duduk di kursi yang sama, menunggu giliran interview. Ada yang terlihat percaya diri, ada pula yang tampak gelisah sambil terus membuka berkas lamaran mereka. Namun Andre berbeda. Ia duduk dengan punggung agak membungkuk. Kedua tangannya memegang map coklat dengan erat. Wajahnya terlihat sederhana dan polos. Rambutnya disisir rapi, tetapi aura gugup sangat jelas terlihat dari gerak-geriknya. Sesekali ia melihat pintu ruangan interview yang berada di ujung lorong. Setiap kali pintu itu terbuka, seorang pelamar keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Andre menarik napas panjang berulang kali. "Tenang, cuma interview," gumamnya pelan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, seorang staf HRD keluar dari ruangan sambil memegang daftar nama. "Berikutnya, Andre," ucapnya sambil menyampaikan map ke depan. Tubuh Andre langsung sedikit tersentak. "Iya, saya Ibu," jawabnya pelan sambil berdiri dari kursinya. Ia merapikan kemejanya dengan gugup. Map lamaran kerja masih ia pegang erat di tangan. Andre baru saja hendak melangkah menuju ruangan interview, ketika tiba-tiba suasana di lorong berubah. Beberapa karyawan yang berjalan di sekitar sana langsung terlihat memberi jalan. Dari ujung lorong, seorang pria parubada dengan jas hitam mahal berjalan dengan langkah tenang namun berwibawa. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Dialah CEO PT Jaya Abadi. Andre yang berdiri di dekat pintu langsung menundukkan kepalanya secara refleks. Ia bahkan tidak berani menatap pria itu secara langsung. Di dalam hatinya muncul rasa gugup yang lebih besar. "Wah, pasti orang penting," pikirnya. CEO itu berjalan melewati Andre, lalu berhenti sejenak di dekat staf HRD yang tadi memanggil namanya. "Bagaimana proses rekrutmen hari ini?" tanya CEO itu dengan suara tenang namun tegas. HRD itu langsung menjawab dengan hormat. "Lancar Pak, ini sedang proses interview untuk posisi office boy." CEO itu mengangguk pelan. Tatapannya kemudian sekilas mengarah ke Andre yang berdiri kaku sambil menunduk. Andre semakin tidak berani mengangkat wajahnya. CEO itu memperhatikan Andre beberapa detik, lalu berkata kepada staf HRD, "Yang ini siapa?" HRD melihat daftar di tangannya. "Namanya Andre Pak, pelamar baru untuk posisi OB." CEO itu kembali memandang Andre dari ujung kepala sampai kaki. Penampilan Andre memang sangat sederhana. Wajahnya terlihat lugu, bahkan sedikit culun dibandingkan pelamar lain. Namun justru kesederhanaan itu yang menarik perhatian pria tersebut. CEO itu tersenyum tipis. "Dia terlihat polos," katanya singkat. HRD sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk. Andre sendiri semakin gugup mendengar mereka membicarakan dirinya. Ia hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk, seperti anak sekolah yang sedang dimarahi guru. CEO itu kemudian berkata dengan nada ringan kepada HRD, "Kadang orang yang terlihat sederhana justru paling jujur." Setelah mengatakan itu, CEO tersebut kembali melangkah meninggalkan lorong menuju lift di ujung ruangan.
Suasana kembali normal seperti sebelumnya. HRD lalu menatap Andre sambil tersenyum kecil. "Silahkan masuk, Andre. Kita mulai interviewnya." Andre mengangguk kecap. "Iya, Ibu." Dengan langkah pelan dan hati yang masih berdebar keras, Andre akhirnya masuk ke dalam ruangan interview, tanpa ia sadari bahwa beberapa detik lalu, dirinya baru saja menarik perhatian orang paling berpengaruh di perusahaan itu. 3 hari pertama Andre bekerja di PT Jaya Abadi dimulai sejak pagi sekali. Ia sudah datang sebelum jam kerja dimulai. Dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang disetrika rapi, Andre berdiri sebentar di depan gedung perusahaan itu sambil menarik nafas panjang. Ini kesempatan kerja yang harus dijaga, gumamnya dalam hati. Sebagai office boy baru, tugas Andre sebenarnya tidak terlalu sulit. Ia hanya perlu membantu kebutuhan kantor seperti mengantar dokumen, membuatkan minuman, membersihkan ruangan, dan membantu hal-hal kecil yang diperlukan karyawan. Namun kenyataannya tidak semudah yang ia bayangkan. Baru beberapa menit setelah mulai bekerja, seorang karyawan langsung memanggilnya dari meja kerja. "Andre, tolong belikan kopi di kantin, cepat ya," kata pria itu tanpa menoleh dari layar komputernya. "Iya, Pak," jawab Andre cepat sambil bergegas. Belum sempat ia duduk atau beristirahat, karyawan lain kembali memanggilnya. Andre, sekalian fotokopi berkas ini ya, 5 rangkap." Andre mengangguk sopan. "Baik, Pak." Ia pun berjalan cepat menuju ruang fotokopi sambil membawa tumpukan dokumen. Belum selesai mengerjakan itu, seorang karyawan wanita memanggilnya lagi dari meja seberang. "Andre, tolong buang sampah ini, terus nanti pel lantai dekat pantry ya, tadi ada yang tumpah." Andre hanya mengangguk lagi. "Iya, Bu." Sejak pagi sampai menjelang siang, Andre hampir tidak berhenti bergerak. Ia berjalan bolak-balik dari satu ruangan ke ruangan lain, memenuhi berbagai permintaan karyawan. Beberapa dari mereka memperlakukannya dengan cukup baik, namun tidak sedikit juga yang bersikap seenaknya. Ada yang memanggilnya dengan nada tinggi. "Aduh, Andre, kok lama sekali sih?" Ada juga yang bahkan tidak mengucapkan terima kasih setelah ia membantu. Yang paling membuatnya tidak nyaman adalah ketika beberapa karyawan terlihat meremehkannya. Seorang pria muda bahkan sempat berkata sambil tertawa kecil kepada temannya, "Hehehe, OB baru ini kelihatannya culun banget ya." Andre mendengar perkataan itu dengan jelas. Namun ia hanya menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. Di dalam hatinya memang terasa sedikit perih. Ia bukan tidak punya perasaan. Mendengar orang lain merendahkannya tentu saja menyakitkan. Tetapi Andre memilih untuk diam. Saat istirahat siang tiba, Andre duduk sendirian di sudut pantry sambil membuka bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. Nasi putih, telur dadar, dan sedikit sambal. Sambil makan perlahan, pikirannya melayang kepada ibunya di rumah. Ibunya yang sudah bekerja keras sendirian selama bertahun-tahun untuk membesarkannya. Ibunya yang selalu berkata, "Yang penting kerja jujur, Nak. Rizki pasti ada jalannya." Andre menatap bekalnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Rasa lelah sejak pagi seakan sedikit berkurang. Tidak apa-apa dimarahi, tidak apa-apa diremehkan. Yang penting, aku bisa membantu ibu. Setelah menghabiskan makan siangnya, Andre kembali berdiri. Ia merapikan kotak bekalnya dan mencuci tangan. Hari kerjanya masih panjang. Mungkin saja ia masih akan diperintah ke sana kemari. Mungkin juga akan ada lagi yang meremehkannya. Tetapi Andre sudah memutuskan satu hal. Ia akan tetap bekerja dengan sabar, jujur, dan sungguh-sungguh. Karena baginya pekerjaan sederhana ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah harapan kecil untuk memperbaiki kehidupan dirinya dan ibunya. Semoga saja saya bisa membahagiakan ibu ya Allah. Amin. 1 bulan berlalu sejak Andre mulai bekerja sebagai office boy di PT Jaya Abadi. Waktu terasa cukup cepat. Meskipun setiap harinya Andre selalu sibuk dengan berbagai pekerjaan. Ia sudah mulai terbiasa dengan rutinitasnya, mengantar dokumen, membersihkan ruangan, membuatkan minuman untuk karyawan, hingga membantu berbagai kebutuhan kantor. Walaupun beberapa karyawan masih sering memperlakukannya dengan kurang menyenangkan, Andre tetap menjalani semuanya dengan sabar. Baginya yang terpenting adalah ia memiliki pekerjaan yang halal. Pagi itu Andre dipanggil ke ruang HRD. Ia sedikit nagup ketika mengetuk pintu ruangan tersebut. "Masuk," terdengar suara dari dalam. Andre membuka pintu perlahan lalu melangkah masuk dengan sopan.
Di dalam ruangan, staf HRD yang dulu mewawancarainya sudah menunggu sambil bersemurak. "Silakan duduk, Andre," kata wanita itu ramah. Andre duduk dengan hati yang sedikit berdebar. HRD itu lalu mengambil sebuah amplop putih dari meja kerjanya dan menyerahkannya kepada Andre. "Ini gaji pertama kamu selama bekerja 1 bulan di sini." Andre menatap amplop itu sejenak sebelum menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih banyak, Bu," ucapnya dengan tulus. Di dalam hatinya muncul rasa haru yang sulit dijelaskan. Ini adalah gaji pertama yang ia dapatkan dari kerja kerasnya sendiri. Ia langsung teringat ibunya di rumah. Andre berdiri dan sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan bekerja di sini." HRD itu menyenyum. "Terus bekerja dengan baik, Andre." Setelah keluar dari ruang HRD, Andre berjalan menuju pintu keluar kantor. Ia menggenggam amplop gaji pertama itu dengan hati-hati, seolah benda itu sangat berharga. Di pikirannya hanya ada satu hal. Ia ingin segera pulang dan memberikan sebagian uang itu kepada ibunya. Namun ketika Andre baru saja keluar dari gedung kantor, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan gerbang parkir kantor, berdiri 3 orang pria yang tampak asing. Penampilan mereka terlihat kasar, dengan wajah penuh tatapan mencurigakan. Salah satu dari mereka melangkah mendekati Andre. Kamu baru gajian ya?" kata pria itu dengan nada mengejek. Andre langsung merasa tidak nyaman. Saya mau pulang, Pak," jawabnya gegap sambil mencoba berjalan melewati mereka. Namun salah satu pria itu langsung menghadang jalannya. "Bagi sedikit dong uangnya," katanya sambil tersenyum sinis. Jantung Andre langsung berdebar keras. Ia menggenggam amplop di tangannya dengan lebih erat. "Tolong, jangan ganggu saya," ucap Andre pelan. Ketiga pria itu justru tertawa kecil. Situasi mulai terasa berbahaya. Namun tepat pada saat itu, suara mesin mobil mewah dari dalam area parkir kantor terdengar. Sebuah mobil BMW hitam yang terlihat sangat elegan perlahan keluar dari pintu parkir. Mobil itu berhenti tepat di dekat mereka. Pintu kaca mobil turun perlahan. Dari dalam mobil terlihat seorang wanita paruh badan dengan penampilan anggun dan berwibawa. Dialah janda dari CEO PT Jaya Abadi. Tatapannya tajam ketika melihat para pria yang sedang mengganggu Andre. "Apa yang kalian lakukan di depan kantor perusahaan saya?" ucapnya dengan suara tegas. Ketiga pria itu langsung terlihat kaget. Mereka saling berpandangan dengan gugup. Tidak apa-apa, Bu," jawab salah satu dari mereka. Wanita itu tidak terlihat main-main. "Saya bisa memanggil satpam atau polisi sekarang juga jika kalian tidak pergi." Nada suaranya dingin namun berwibawa. Tanpa berani membantah, ketiga pria itu akhirnya mundur dan berjalan pergi dengan wajah kesal. Suasana kembali tenang. Andre masih berdiri kaku di tempatnya, masih sedikit gemetar karena kejadian barusan. Wanita di dalam mobil BMW hitam itu kemudian menatap Andre sebentar. "Kamu karyawan di sini?" "Iya, Bu." Wanita itu memperhatikan Andre beberapa detik, lalu berkata dengan tenang, "Hati-hati di jalan." Setelah itu, mobil BMW hitam tersebut kembali melaju perlahan meninggalkan halaman kantor. Andre masih berdiri di sana beberapa saat. Di tangannya, amplop gaji pertama itu masih ia genggam erat. Ia tidak menyangka hari penting itu hampir berubah menjadi musibah. Namun dalam hatinya, Andre merasa sangat bersyukur. Hari itu bukan hanya hari pertama ia menerima gaji, tetapi juga hari ketika seseorang yang berpengaruh tiba-tiba menolongnya di saat yang tepat. Pagi itu suasana di kantor PT Jaya Abadi masih terasa tenang. Jam kerja belum benar-benar sibuk, namun beberapa karyawan sudah mulai datang dan duduk di meja masing-masing. Seperti biasa, Andre sudah berada di pantry kantor sejak pagi. Sebagai office boy, salah satu tugas rutinnya adalah menyiapkan kopi dan minuman untuk para karyawan sebelum pekerjaan dimulai. Di atas meja pantry sudah tersusun beberapa cangkir putih, toples gula, kopi bubuk, serta teko air panas yang baru saja ia siapkan. Andre bekerja dengan gerakan yang cepat namun hati-hati. Ia menuangkan kopi ke dalam beberapa cangkir, lalu menambahkan gula sesuai kebiasaan masing-masing karyawan yang sudah ia hafal selama 1 bulan bekerja di sana. Pak Rudi biasanya 2 sendok gula, Bu Maya 1 sendok saja. Gumam Andre pelan sambil mengaduk kopi. Meski pekerjaannya terlihat sederhana,
Andre selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baginya, sekecil apapun pekerjaan tetap harus dilakukan dengan baik. Beberapa karyawan mulai berdatangan ke pantry untuk mengambil minuman mereka. Akhirnya kopi juga, kata seorang karyawan pria sambil mengambil cangkir. Andre hanya tersenyum kecil. Silakan Pak. Ada yang sekadar mengangguk, ada juga yang langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Andre sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah semua cangkir hampir selesai disiapkan, Andre mengambil nampan besar untuk mengantar beberapa kopi ke ruangan kerja yang berbeda. Ia berjalan menyusuri lorong kantor dengan hati-hati agar kopi di dalam cangkir tidak tumpah. Namun, ketika Andre sedang melewati lorong utama kantor, tiba-tiba langkahnya sedikit terhenti. Dari arah berlawanan, seorang wanita berjalan dengan langkah tenang dan elegan. Beberapa karyawan yang melihat wanita itu langsung memberi jalan dengan sikap hormat. Andre langsung mengenali sosok tersebut. Dialah wanita yang beberapa hari lalu menolongnya dari para berandalan di depan kantor. Janda dari CEO PT Jaya Abadi. Andre langsung menundukkan kepalanya secara refleks saat mereka hampir berpapasan. Ia tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya di dalam kantor. Wanita itu berjalan perlahan melewati Andre, namun tiba-tiba langkahnya berhenti. Andre yang masih menunduk sedikit terkejut. "Pagi," ucap wanita itu dengan suara lembut namun berwibawa. Andre langsung mengangkat wajahnya sedikit dengan gugup. Pagi Bu," jawabnya cepat. Wanita itu memperhatikan Andre sejenak. Tatapannya tidak tajam seperti saat mengusir para berandalan tempo hari. Kali ini justru terlihat lebih hangat. "Kamu yang waktu itu di depan kantor kan?" tanyanya. Andre mengangguk pelan. "Iya Bu, terima kasih banyak waktu itu sudah menolong saya." Wanita itu tersenyum tipis. "Tidak perlu berterima kasih, itu memang sudah seharusnya." Beberapa karyawan yang berada di sekitar lorong mulai melirik ke arah mereka. Mereka terlihat sedikit heran melihat sang janda CEO berbicara langsung dengan seorang office boy. Andre sendiri merasa sangat canggung. Ia masih memegang nampan berisi beberapa cangkir kopi dengan hati-hati. Wanita itu kemudian melirik nampan di tangan Andre. "Kamu sedang bekerja?" Andre mengangguk lagi. "Iya Bu, saya sedang mengantar kopi untuk karyawan." Wanita itu terlihat mengangguk pelan. "Kerja yang rajin." Hanya 3 kata sederhana, namun bagi Andre kata-kata itu terasa sangat berarti. Baik Bu," jawab Andre dengan suara sedikit gugup. Wanita itu lalu kembali melangkah melanjutkan jalannya menyusuri lorong kantor. Beberapa detik Andre masih berdiri di tempat, sedikit terdiam. Ia tidak menyangka wanita yang begitu berpengaruh di perusahaan itu bisa menyapanya dengan ramah. Andre kemudian menarik nafas kecil, lalu kembali berjalan mengantar kopi ke ruangan karyawan. Pekerjaannya masih banyak menunggu, namun pagi itu, entah kenapa, langkah Andre terasa sedikit lebih ringan dari biasanya. Semoga saja ada keajaiban untuk hari ini ya Allah. Keesokan harinya, suasana di PT Jaya Abadi berjalan seperti biasa. Aktivitas karyawan mulai ramai sejak pagi. Suara keyboard komputer, telepon kantor, dan langkah kaki di lorong menjadi pemandangan sehari-hari di gedung itu. Andre sudah memulai pekerjaannya sejak pagi. Ia membersihkan beberapa ruangan, mengganti air galon di pantry, serta membantu mengantar dokumen ke beberapa divisi. Menjelang sore hari, ketika sebagian karyawan mulai bersiap pulang, Andre tiba-tiba dipanggil oleh staf HRD. "Andre, bisa ke ruangan saya sebentar?" ujar wanita HRD itu dari pintu ruangannya. Andre yang sedang merapikan meja pantry langsung mengangguk. "Iya Bu." Ia berjalan menuju ruangan HRD dengan langkah cepat namun tetap sopan. Sesampainya di depan pintu, Andre mengetuk perlahan. "Masuk," terdengar suara dari dalam. Andre membuka pintu dan berdiri di dekat meja dengan sikap hormat. "Ada yang bisa saya bantu Bu?" HRD itu melihat beberapa berkas di mejanya sebelum akhirnya menatap Andre. "Nanti setelah semua karyawan pulang, ada satu tugas tambahan untuk kamu." Andre langsung memperhatikan dengan serius. "Tolong bersihkan ruangan bos di lantai atas." Andre sedikit terkejut.
Selama 1 bulan bekerja di sana, ia belum pernah masuk ke ruangan itu. Namun ia tetap mengangguk sopan. "Baik, Bu." HRD kemudian menjelaskan dengan singkat. Ruangan itu jarang dipakai sejak Pak CEO meninggal, tapi besok ada rapat penting, jadi ruangan itu harus dibersihkan malam ini. Andre kembali mengangguk. "Baik, Bu, saya mengerti." Setelah menerima tugas itu, Andre kembali ke pekerjaannya seperti biasa. Ia membantu membereskan beberapa ruangan kantor hingga waktu kerja benar-benar selesai. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan gedung. Suasana kantor yang tadi ramai perlahan menjadi lebih sepi. Lampu-lampu di beberapa ruangan sudah mulai dimatikan. Hanya beberapa bagian lorong yang masih menyala. Andre kemudian mengambil alat kebersihan dari ruang penyimpanan. Ember kecil, kain lap, cairan pembersih dan alat pel lantai ia siapkan dengan rapi. Setelah semuanya siap, Andre berjalan menuju lift. Ruangan bos yang dimaksud berada di lantai paling atas. Lift terbuka dengan suara pelan ketika sampai di lantai itu. Suasana di lantai itu jauh lebih sunyi dibandingkan lantai lainnya. Karpet tebal menutupi lantai lorong dan lampu-lampu memberikan cahaya yang lembut. Andre berjalan perlahan menyusuri lorong sampai akhirnya berhenti di depan sebuah pintu besar berwarna coklat tua. Di samping pintu itu terdapat papan kecil bertuliskan CEO Room. Andre menatap pintu itu sebentar. Ia merasa sedikit gugup. Ruangan itu pasti sangat penting bagi perusahaan. Namun Andre segera menenangkan dirinya. Ia memasukkan kunci yang diberikan HRD ke dalam lubang pintu, lalu memutarnya perlahan. Klik. Pintu terbuka pelan. Andre melangkah masuk sambil membawa peralatan kebersihannya. Ruangan itu sangat luas dan terlihat elegan. Meja kerja besar berada di tengah ruangan, dengan kursi kulit hitam di belakangnya. Di dinding terdapat rak buku besar dan beberapa foto yang terpajang rapi. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela kaca besar yang menghadap ke arah kota. Andre berdiri sejenak sambil melihat sekeliling. Ia bisa merasakan suasana yang berbeda di tempat itu, seolah ruangan tersebut masih menyimpan banyak kenangan pemiliknya. Namun Andre tidak ingin berlama-lama melamun. Ia segera mulai bekerja. Dengan hati-hati, ia membersihkan meja, mengelap rak buku, serta merapikan beberapa benda di ruangan itu. Baginya, ini hanyalah tugas sederhana. Tetapi Andre tidak menyadari bahwa malam itu, membersihkan ruangan tersebut akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Malam itu, Andre akhirnya selesai membersihkan ruangan bos di lantai atas. Jam sudah menunjukkan waktu yang cukup larut. Sebagian besar lampu kantor sudah dimatikan, dan suasana gedung PT Jaya Abadi terasa sangat sepi. Andre mengembalikan alat-alat kebersihan ke ruang penyimpanan, lalu mengambil tas kecil miliknya yang ia letakkan di dekat pantry. Setelah memastikan semua pekerjaannya selesai, ia berjalan keluar dari gedung kantor dengan langkah tenang. Udara malam terasa sedikit dingin. Lampu jalan di depan kantor menyala redup, sementara beberapa kendaraan masih melintas di jalan raya. Andra berjalan menuju halte kecil di pinggir jalan. Ia tidak memiliki kendaraan pribadi, jadi biasanya ia pulang dengan naik angkot atau berjalan kaki sebagian jalan. Namun sebelum pulang, Andre selalu memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ia lewatkan. Ia berhenti di sebuah warung makan sederhana yang berada tidak jauh dari kantor. Warung itu tidak besar, hanya berupa tenda kecil dengan beberapa bangku plastik. Namun tempat itu selalu ramai oleh orang-orang yang ingin membeli makan malam dengan harga terjangkau. Andre mendekati meja penjual. "Bu, beli nasi bungkus 2," ucap Andre ramah. Penjual itu langsung tersenyum mengenalinya. "Oh, Andre, seperti biasa ya?" Andre mengangguk. "Iya, Bu." Tidak lama kemudian 2 bungkus nasi hangat sudah siap. Aromanya terasa sangat menggugah selera. Andre mengambil dompetnya, lalu membayar makanan itu dengan hati-hati. Setelah menerima nasi bungkus tersebut, Andre tidak langsung pulang. Ia berjalan beberapa langkah ke arah apotek kecil yang berada di samping warung makan. Lampu apotek masih menyala terang.
Andre masuk ke dalam dan mendekati meja kasir. "Malam, Mas. Ada yang bisa dibantu?" tanya petugas apotek. Andre sedikit ragu sebelum menjawab. "Saya mau beli obat demam, Mas, untuk ibu saya." Petugas itu kemudian mengambil beberapa obat yang biasa digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan sakit. Andre memperhatikan obat itu dengan serius. Ibunya memang sudah beberapa hari terakhir merasa kurang sehat. Tubuhnya sering demam dan terlihat lemah. Karena itulah Andre ingin segera pulang malam ini. Setelah membayar obat tersebut, Andre memasukkan obat dan nasi bungkus ke dalam tasnya dengan hati-hati. Ia lalu kembali berjalan menuju jalan utama. Lampu-lampu kota mulai terlihat semakin sepi. Beberapa toko sudah menutup pintunya. Namun langkah Andre terasa ringan meskipun tubuhnya sedikit lelah setelah bekerja seharian. Di dalam pikirannya hanya ada satu hal. Ia ingin segera sampai di rumah. Andre membayangkan ibunya yang sedang berbaring di rumah kecil mereka. Mungkin saat ini ibunya masih menunggu kepulangannya. Andre menggenggam tasnya sedikit lebih erat. Mudah-mudahan ibu sudah merasa lebih baik, gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, Andre menaiki angkot yang lewat di depannya. Ia duduk di dekat jendela sambil memandang lampu-lampu jalan yang bergerak perlahan di luar. Di dalam tasnya terdapat 2 nasi bungkus hangat dan beberapa obat. Bagi orang lain mungkin itu terlihat sederhana. Namun bagi Andre, itu adalah bentuk kecil dari tanggung jawab dan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Walaupun hidup mereka tidak mudah, Andre selalu berusaha melakukan yang terbaik. Karena baginya, kebahagiaan terbesar bukanlah uang atau jabatan, melainkan melihat ibunya bisa tersenyum dan merasa sedikit lebih baik setiap hari. Malam itu, suasana kantor PT Jaya Abadi kembali sunyi. Jam dinding di lorong sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Sebagian besar lampu di gedung telah dimatikan. Hanya beberapa lampu lorong yang masih menyala redup. Seperti beberapa hari terakhir, Andre masih berada di kantor untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Setelah semua pekerjaan sebagai office boy selesai, ia kembali naik ke lantai paling atas untuk membereskan ruangan bos. Andre sudah mulai terbiasa dengan ruangan itu. Ia membuka pintu perlahan, lalu menyalakan lampu utama. Cahaya hangat langsung menerangi ruangan besar yang elegan itu. Meja kerja besar berada di tengah ruangan. Kursi kulit hitam berdiri megah di belakangnya. Rak buku dan jendela kaca besar yang menghadap kota membuat ruangan itu terlihat sangat mewah. Andre menarik nafas pelan, lalu mulai bekerja. Ia mengambil kain lap dan cairan pembersih, lalu mulai mengelap meja kerja dengan hati-hati. Setiap sudut meja, ia bersihkan dengan teliti. Baginya meskipun hanya tugas sederhana, ia selalu berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin. Suasana ruangan sangat tenang. Hanya suara kain lap yang bergesekan dengan permukaan meja yang terdengar pelan. Namun tiba-tiba, Andre merasakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Dari belakang, sepasang tangan tiba-tiba melingkar di bahunya. Andre langsung tersentak kaget. Ia menoleh dengan cepat. Di belakangnya berdiri seorang wanita yang sangat anggun dan cantik. Penampilannya elegan, dengan pakaian kerja yang mahal dan aura percaya diri yang kuat. Andre langsung mengenali siapa wanita itu. Dialah wanita yang selama ini dikenal sebagai pemilik perusahaan, sekaligus janda dari CEO PT Jaya Abadi. Andre langsung gugup. "Ibu?" ucapnya pelan, dengan wajah terkejut. Wanita itu menyenyum tipis sambil melepaskan pelukannya. "Kamu masih bekerja selarut ini?" katanya dengan suara lembut. Andre menundukkan sedikit kepalanya. "Saya hanya membersihkan ruangan ini, Bu. HRD yang beri tugas." Wanita itu berjalan pelan mengelilingi meja, lalu duduk di kursi besar di belakang meja kerja. Tatapannya tertuju pada Andre. "Dari awal saya sudah memperhatikan kamu," katanya tenang. Andre terlihat semakin bingung. "Maksud ibu?" Wanita itu tersenyum kecil. "Waktu itu saya bahkan sempat berkata kepada HRD untuk menerima kamu bekerja di sini." Andre benar-benar tidak menyangka mendengar hal itu. "Saya tidak tahu kalau ibu yang memberi kesempatan itu," ucapnya dengan jujur.
Wanita itu berdiri dari kursinya dan melangkah lebih dekat. Kadang-kadang saya hanya ingin melihat seperti apa orang yang jujur bekerja. Andre merasa sedikit canggung berdiri di ruangan besar itu hanya berdua dengan pemilik perusahaan. Wanita itu kemudian tersenyum lagi, namun kali ini lebih lembut. "Tenang saja, saya hanya ingin berbicara sebentar." Andre mengangguk pelan. Ia masih tidak mengerti sepenuhnya mengapa wanita itu begitu memperhatikannya. Namun satu hal yang jelas, malam itu menjadi malam yang sangat berbeda bagi Andre. Ia tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya yang sederhana sebagai office boy bisa membuatnya diperhatikan langsung oleh orang paling berpengaruh di perusahaan itu. Dan tanpa Andre sadari, pertemuan malam itu mungkin akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya.